Dalam dunia akademik, pembelajaran adalah fondasi bagi setiap mahasiswa untuk memahami disiplin ilmu yang mereka tekuni. Mata kuliah pengantar ilmu politik hadir sebagai langkah awal untuk menggali bagaimana politik menjadi alat bagi kekuasaan, kebijakan, dan pengelolaan masyarakat. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diperkenalkan pada konsep-konsep mendasar, mulai dari teori kekuasaan, sistem pemerintahan, hingga analisis kebijakan yang kompleks. Namun, cara teori diajarkan sama pentingnya dengan materi itu sendiri. Disinilah peran dosen menjadi sangat krusial. Ini adalah Bapak Iksan Ahmad, SIP, MSI, pengajar mata kuliah ini, yang dengan metode pengajaran uniknya mengajak mahasiswa untuk berpikir lebih kritis, mendengar lebih seksama, dan memahami lebih mendalam tentang dinamika politik. Dalam video ini, kami tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga kritik dan evaluasi terhadap metode pembelajaran yang diterapkan. Kritik ini bukan untuk mencela, melainkan untuk membangun agar proses pembelajaran di kelas tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi sebuah perjalanan intelektual yang bermakna. Mari kita telaah bersama apa yang sudah baik, apa yang bisa ditingkatkan, dan bagaimana kita, baik mahasiswa maupun dosen, dapat menciptakan atmosfer pembelajaran yang lebih ideal di mata kuliah ini. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa tidak diperkenankan mencatat selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya jelas, agar fokus sepenuhnya pada pemahaman materi. Tapi, apakah kebijakan ini benar-benar efektif bagi semua mahasiswa? Menurut saya, kebijakan ini sangat membantu saya lebih fokus mendengarkan penjelasan dosen. Biasanya, kalau sibuk mencatat, perhatian saya terpecah antara tulisan dan isi materi. Dengan mendengarkan, saya merasa lebih memahami konsep-konsep politik yang dijelaskan. Memang, kadang ada risiko lupa, tapi itu bisa diatasi dengan membaca ulang materi setelah selesai kelas. Bagi saya, tidak mencatat justru malah merugikan. Saya sering kehilangan informasi penting karena mengandalkan ingatan saja tidak cukup. Mencatat membantu saya merekam materi secara rinci. Kalau tidak mencatat, rasanya seperti hanya mendengarkan sepintas tanpa kita bisa mengetahui informasi lebih lanjut. Apalagi, cara setiap orang belajar itu berbeda-beda. Saya paham, menulis itu penting. Tapi, apa gunanya kalau kita menulis tanpa memahami maknanya? Karena kebanyakan dari mahasiswa itu hanya fokus menulis tapi tidak untuk mendengarkan, sehingga apa yang dia tulis karena seringkali tidak ia pahami atau tidak ia mengerti. Jadi sebenarnya yang lebih baik adalah saat di kelas kita mendengarkan dengan seksama, lalu kita tulis ulang di rumah. Menurut saya metode ini metode yang paling efektif daripada kita mendengarkan saja ataupun menulis saja saat dosen menerangkan. Saya merasa metode ini efektif. Tidak ada lagi pembagian antara mendengarkan dan mencatat. Tetapi saya akui ada beberapa hal yang membuat saya takut akan tertinggal pada poin-poin tertentu. Bagi saya, tidak mencatat membuat mahasiswa menjadi lebih menyimak penjelasan. Tapi saya rasa perlu keseimbangan. Kadang saya mencatat poin-poin inti secara singkat dan itu cukup membantu. Jadi metode ini mungkin cukup bekerja dengan baik sesuai kebutuhan individu masing-masing. Mata kuliah ini menugaskan mahasiswa untuk membuat artikel politik setiap minggu dan konten video. Tujuan utamanya adalah mengasah kreativitas dan kemampuan analisis. Namun, tugas ini juga menjadi tantangan berat bagi sebagian mahasiswa. Saya mengerti
menyadari bahwa tugas ini sangat berat. Namun, saya merasa tugas mingguan seperti artikel dan membuat konten itu bisa membuat kita menjadi kreatif. Kita dilatih untuk berpikir kritis, menyesuaikan argumen, dan mengkomunikasikannya secara kreatif. Ini adalah bekal penting, apalagi di era digital seperti sekarang, di mana kemampuan menulis dan membuat konten itu sangat dibutuhkan. Sebagai mahasiswa yang tinggal di kos, tugas seperti ini sangat benar-benar memberatkan. Harus membuat artikel sebanyak 2,5 lembar dan video berdurasi 5 menit. Itu belum termasuk revisi-revisi yang sangat membuat frustasi. Sedangkan, masih banyak mata kuliah lain yang harus diperhatikan. Tugas-tugas ini bagus secara konsep, tapi ada beberapa mahasiswa yang tidak memiliki alat yang memadai. Contohnya dalam tugas video, ada beberapa teman saya yang tidak memiliki perangkat untuk mengedit sehingga minjam dengan teman yang lainnya. Ini menciptakan kesenjangan. Saya pikir tugas seperti ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan fasilitas mahasiswa. Saya rasa tugas ini memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman. Ya, emang berat. Tapi di sisi lain, karena tugas ini tuh ngebikin kita untuk belajar banyak. Namun saya juga setuju bahwa tugas harus dipertimbangkan intensitasnya, agar tidak terlalu membebani mahasiswa. Apakah teori menjadi landasan utama atau praktek harus menjadi fokus? Dalam ilmu politik, teori memberi kerangka berpikir, sementara praktek mengajarkan cara penerapan di dunia nyata. Saya pikir keseimbangan antara teori dan praktik itu adalah kunci. Dunia kerja menuntut kita untuk tahu akan dasar teori, tetapi juga bisa menerapkannya dengan fleksibel. Jadi keduanya saling melengkapi. Saya setuju praktek itu penting, tetapi teori adalah fondasi. Tanpa memahami dasar-dasar politik seperti kekuasaan, negara, dan ideologi, kita hanya menghafal langkah-langkah tanpa tahu maknanya. Teori membantu kita dalam berpikir secara dalam dan kritis. Teori itu penting, tapi kita tidak hanya terus duduk di kelas dan menambah atau menumpuk teori-teori yang kita pelajari. Teori juga harus dibarengi dengan praktek, sehingga ketika kita turun ke dunia nyata atau kejadian yang nyata, hal itu bisa dapat terrealisasikan, sehingga teori yang kita pelajari selama kita belajar di kelas dapat realisasikan di dalam kegiatan tersebut. Misalnya simulasi debat politik atau analisis kebijakan. Hal ini membuat kita paham bagaimana dunia nyata bekerja dengan semestinya. Hal ini juga dapat lebih efektif daripada kita mempelajari teorinya saja tanpa melaksanakan praktek. Saya merasa praktek itu memang penting, tetapi jika dengan teori yang tidak cukup juga saya bingung harus mulai dari mana. Jadi saya merasa dosen tetap perlu memberikan porsi teori yang cukup sebelum kita terjun ke lapangan. Praktek memang lebih menantang dan menarik. Dengan langsung menerapkan teori, saya jadi lebih memahami bagaimana politik bekerja di Indonesia. Namun, teori tetap penting sebagai kerangka untuk berpikir dan menganalisis. Pendidikan adalah proses dinamis yang terus berkembang. Mata kuliah pengantar ilmu politik menjadi contoh bagaimana kritik dan evaluasi bisa mendorong pembelajaran yang lebih baik. Mari kita jadikan ini sebagai langkah awal menuju pendidikan yang lebih relevan dan berkualitas.